Bapak Ibu, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada malam ini atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Shahih Fiqh Sunnah karya Syekh Abu Malik Kamal bin As-Said Salim hafizahullahu taala. Dan pembahasan kita masih seputar masa iddah ya. Yang keenam, kita sudah membahas 5 ya. Yaitu sampai wanita yang pezina, pelacur itu ya. Apakah ada masa iddahnya atau tidak, kita sudah bahas kemarin. Kemudian yang keenam, al-mufaraqatu li zaujiha bisababi islamiha wa baqa'uhu ala kufrihi. Bercerai dengan suaminya disebabkan keislaman si istri. Ya, bisababi islamiha. Sebab keislaman si istri wa baqa'uhu ala kufrihi, sementara suaminya tetap dalam kekufuran. Ini bagaimana? Nah, dan memang di dalam surah Al-Mumtahanah sebaiknya pasangan yang beda agama itu tidak mempertahankan ya. Kita sudah pernah singgung pada pertemuan sebelumnya. Ya, wala tumsiku bi isomil kawafir, kata Allah. Jangan mempertahankan hubungan dengan hubungan pernikahan dengan orang kafir. Nah, ini yang masuk Islam istrinya. Nah, masa iddahnya bagaimana? Jadi dia cerai dengan suami karena keislamannya. Suaminya enggak mau masuk Islam. Syekh Abu Malik Kamal bin As-Said Salim mengatakan wa hadhihi tustabra'u bi haidatin wahidah. Nah, maka wanita yang bercerai dengan suaminya karena keislam dirinya sementara suami tetap dalam kekafiran, masa nunggu untuk memastikan kebersihan rahimnya itu dengan 1 kali haid. La bisalah sati kuru fi arjahi kaulai al ulama. 1 kali haid, bukan 3 kali kuru, bukan 3 kali haid. Berdasarkan pendapat yang lebih kuat dari 2 pendapat ulama. Fi arjahi kaulai al ulama. Nah, wa huwa qaulu Abi Hanifah wa ikhtiyaru Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah. Ini adalah pendapatnya Abu Hanifah dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang dipilih oleh beliau. Karena ada dalil dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan kana idza hajarat imra'atun min ahlil harb. Jadi apabila ada seorang wanita yang hijrah dari ahlul harb, itu maksudnya dari kafir harbi, lam tuhtob hatta tahidha wa tathura, maka dia tidak dilamar sampai dia haid dan suci, hatta tahidha wa tathur ya. Fa idza taharat, apabila dia suci, halla laha an nikah, maka halal bagi dia si wanita itu menikah. Jadi cukup 1 kali haid suci nikah. Itu. Nah, ini ada ya fakta. Kami pernah kedatangan seorang perempuan muda, ya masih muda, anaknya 1. Waktu itu dia ingin konsultasi, Ustadz saya sudah masuk Islam setahun yang lalu. Saya sudah ngajak suami saya untuk juga masuk Islam, tapi dia nggak mau. Dia aktivis di gereja katanya. Terus gimana? Ya kami masih tinggal serumah.
tapi saya di lantai atas, suami saya di bawah. Jadi sudah pisah ranjang sejak 1 tahun lah selama ini. Nah, apakah boleh saya minta cerai dari suami saya? Kata dia. Saya sampaikan boleh gitu. Karena jenengan sudah masuk Islam, suami tidak mau, ya sudah. Bisa. Ya. Itu sudah bisa menjadi alasan syar'inya. Bahkan itu bisa fasakh ya. Otomatis lepas gitu ketika si istri sudah masuk Islam. Nah, maka wanita yang seperti itu dijelaskan di dalam bab ini, masa iddahnya kalau dia mau nikah lagi hanya cukup 1 kali haid, bi haidatin wahidah. Tetapi jumhur, mayoritas ulama, qala al-jumhur iddatuha ka iddatil mutallaqah al-hurrah, yakni salah satu quru. Ada 2 pendapat. Menurut mayoritas ulama, masa iddah wanita yang lepas dari suaminya karena keislamannya, suami tidak masuk Islam, itu sama seperti masa iddah wanita merdeka, yaitu 3 kali haid ya. Salah satu quru, itu pendapat yang kuat kan kepada haid ya. Kata jumhur. Lalu bagaimana dengan hadis dari Abdullah bin Abbas? Mereka menjawab, mayoritas ulama mengatakan yang dimaksud hadis Abdullah bin Abbas tadi bi annal murad tahidu salah sahidin katanya. Maksudnya sampai dia haid 3 kali haid. Li'annaha sarat bi islamiha wa hijratiha minal harair. Karena ketika dia masuk Islam, dia hijrah, dia menjadi sama seperti orang merdeka. Bikhilafi ma lau subiyat. Beda kalau dia tertawan jadi budak. Nah, itu beda. Ya. Kalau wanita kafir ditawan jadi budak untuk digauli, maka si suami atau si laki-laki tuanya itu harus nunggu satu kali haid ya, bi haidatin wahidah. Tapi kalau dia orang merdeka, bukan tawanan, karena keislaman dirinya sendiri, dia hijrah sendiri, itu sama dengan orang merdeka, salah satu quru, 3 kali haid. Nah, tapi kultu, kata Syekh Abu Malik Kamal bin Asy Salim, walabdul hadis la yusaidu ala hadits ta'wil. Lafaz hadis dari Abdullah bin Abbas tidak membantu menguatkan takwil jumhur ini. Wallahu a'lam. Makanya saya Abu Malik Kamal bin Asy Salim lebih cenderung pada pendapat yang pertama. Jadi wanita yang cerai dengan suaminya karena dimasuk Islam itu cuma 1 kali haid. Itu kata beliau tadi, wa arjahu qaulai al ulama. Pendapat yang lebih kuat dari 2 pendapat ulama. Tapi jumhur mengatakan 3. Nah, dasarnya mana? Itu takwil jumhur. Tapi tadi takwil jumhur itu tidak kuat gitu. Makanya beliau mengatakan yang lebih kuat adalah 1 kali haid. Nah, itu. Nah, itu yang ke-6. Kemudian wanita yang masa iddahnya ya hamil, yaitu sampai dia melahirkan. Sawaun kanat ba'inatan aw raj'iyatan, sama aja. Apakah talak ba'in atau talak raj'i? Ingat ya, apa itu talak ba'in? Talak 3 yang sudah tidak bisa rujuk. Talak raj'i, yang bisa rujuk. Sama aja. Mufaraqatan fil hayati ay au mutawaffa'an hazaujuha. Bercerainya karena cerai hidup atau cerai mati, ditinggal mati oleh suaminya adalah ashah, berdasarkan pendapat yang sahih, lebih sahih ya, adalah sampai dia
melahirkan wanita hamil berdasarkan surah At-Thalaq ayat 4. Allah Ta'ala mengatakan wa ulatul ahmali ajaluhunna an yawda'na hamlahunna. Dan wanita-wanita yang hamil masa iddahnya adalah sampai dia melahirkan. Hadis akhrajahu surah At-Thalaq al-ayah ar-rabi'ah ayat keempat. Karena tujuan daripada iddah itu kan untuk memastikan bahwa rahimnya bersih gitu ya. Nah, wanita yang melahirkan kan clear berarti kan, udah bersih. Hanya saja para ulama berbeda pendapat tentang masa iddah seorang wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil. Ya. Ada perbedaan pendapat. Kata saya Abu Malik, ikhtalafa al-fuqaha fi iddatil mutawaffa anha zawjuha wa hiya hamil. Nah, wa sayati tahrir, akan datang nanti penjelasannya ya. Kemudian kapan seorang wanita yang masa iddahnya sampai dia melahirkan, kapan dia boleh menikah? Saya ulangi ya, kapan seorang wanita yang cerai dengan suaminya dalam keadaan hamil, ya, lalu dia melahirkan, itu kan? Kan udah selesai itu masa iddahnya. Pertanyaannya kapan dia boleh nikah lagi, gitu. Bil wada'i au bituhri minan nifas. Apakah saat dia melahirkan brojol itu udah selesai masa iddah boleh langsung nikah lagi, atau sampai suci dulu dari masa nifasnya? Itu maksudnya. Nah, mari kita perhatikan jawabannya ya. Jadi kata mayoritas ulama dan para ulama ya, annal mar'ata laha an tatazawwaja ba'da wad'il hamal. Sesungguhnya seorang wanita itu dia boleh menikah setelah dia melahirkan, walau fin nifas, walaupun dalam keadaan nifas. Artinya Bapak Ibu, wanita yang cerai dalam keadaan hamil saat brojol melahirkan, misal 1 hari sebelum dia melahirkan suaminya meninggal dunia, ya entah mungkin kecelakaan atau takdirnya sudah meninggal lah, intinya ya, macam-macam sebabnya. 1 hari sebelum melahirkan. Nah, katakanlah hari Kamis suaminya meninggal, hari Jumat istrinya melahirkan, maka hari Jumat itu juga dia boleh menikah walaupun dalam keadaan nifas. Karena tadi dalam surah At-Thalaq wa ulatul ahmal ajaluhunna ayyadhna hamlahunna. Itu dasarnya. Langsung brojol langsung bisa nikah. Gitu. Ya mungkin nunggu istirahat lah habis melahirkan 3 hari gitu ya. Nah, hari keempat pasca melahirkan langsung nikah lagi boleh. Gitu. Walaupun masih nifas. Karena berdasarkan ketentuan surah At-Thalaq ayat 4, habis masa iddahnya saat dia melahirkan. Nah, tapi ada yang perlu diperhatikan, illa anna zaujaha as-sani la yuqarribuha hatta tathura. Nah, hanya si suami yang kedua ini yang menikahi wanita yang baru saya melahirkan, jangan mendekati jangan menggaulinya, sabar dulu ya sampai dia suci. Karena dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 222 Allah Ta'ala mengatakan wala taqrabuhunna hatta yathurna. Janganlah kalian mendekati mereka, menggauli mereka sampai mereka suci. Jadi harus sabar. Yang penting ditangkap dulu lah, biar tidak keburu diambil orang kan gitu. Nah, nanti tapi sabar gitu. Nah, itu syaratnya untuk mentaati ayat Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Nah,
Dan dalil yang dicenderungi oleh jumhur ini adalah fatwa Nabi kepada Sa'biyah al-Aslamiyah. Dasarnya ini. Ketika suami daripada Sa'biyah al-Aslamiyah meninggal dunia, wahya hamil, waktu itu beliau hamil, qalat, lalu beliau bertanya kepada Rasul SAW. Nah, apa fatwa Rasul? Fa'abtani, beliau memberikan fatwa kepadaku, idza wada'tu, apabila aku melahirkan, an angkaha, ya aku boleh nih nikah. Itu. Jadi Sa'biyah al-Aslamiyah pernah nanya, ya Rasul, aku hamil, ditinggal mati suamiku. Nanti kalau aku melahirkan bagaimana? Bolehkah aku menikah? Ya boleh. Setelah melahirkan boleh menikah. Hadis akhrajahu al-Bukhari. Nah ini Bapak Ibu dan sekalian. Nah baik, itu beberapa wanita yang masa iddahnya dengan masa haid, dengan haid. Lalu ada wanita-wanita yang masa iddahnya bukan dengan haid. Habisnya masa iddah bukan dengan haid, tapi dengan hitungan bulan. Nah, siapakah mereka? Wanita-wanita yang masa iddahnya dihitung dengan hitungan bulan, ada beberapa keadaan. Satu, wanita yang ditalak atau bercerai dengan suaminya dan dia belum mengalami haid, disebabkan karena mungkin masih muda usianya. Ya, jadi waktu dinikahi baru lulus SD. Nah, dan walaupun anak SD sekarang ada yang udah haid ya. Ya, atau mungkin pas SMP kelas 2 udah dinikahi oleh orang tuanya, dinikahkan. Sementara dia belum haid misalnya. Itu. Lalu bercerai. Dia belum haid, bercerai. Maka masa iddahnya dengan bulan, atau karena udah sepuh gitu. Li kibriha wa ya'siha minal mahid. Karena sudah sepuh, udah menopause. Nah, lalu cerai. Maka fa'iddatuha salah satu ashurin binasil Quran. Masa iddahnya adalah 3 bulan berdasarkan dalil dari Al-Quran, yaitu dari surah At-Tolak ayat 4 juga. Allah Ta'ala mengatakan, wallahi ya'isna minal mahidi min nisaikum inirtabtum fa'iddatuhunna salah satu ashur wallahi lam yahidna. Dan wanita-wanita yang sudah menopause, tidak haid lagi dari istri-istri kalian, jika kalian ragu masa iddah mereka, maka masa iddahnya ada 3 bulan, salah satu ashur wallahi lam yahidna. Juga wanita yang belum haid, masa iddahnya juga 3 bulan gitu. Nah, maka karena dia tidak haid, fakanat al-ashur huna badalan anil aqra. Hitungan bulan ini mengganti hitungan haid, karena dia sudah tidak haid. Wal aslu muqaddar bisalasa. Nah, karena hukum asalnya aqra kur tadi 3 kali kuru, penggantinya bulan juga 3 bulan. Fakadzalika al-badal gitu. Nah, lalu Bapak Ibu, jika ada seorang wanita yang masa iddahnya dengan hitungan bulan, misalnya ya, ada wanita dinikahi, waktu dinikahi belum haid, belum mengalami haid. Nah, terus cerai, kan masa iddahnya 3 bulan, ya kan? Karena dia belum haid, dinikahi lalu bercerai dengan suaminya. Baik sudah dicampuri atau belum? Baik sudah dicampuri atau belum? Boleh nggak wanita yang belum haid dicampuri oleh suaminya? Boleh. Wanita belum pernah haid, nikah, dicampuri oleh suaminya boleh atau tidak? Ya boleh. Itu hak suami, kan udah bayar mahar. Nah, lalu saya dicampuri, tapi belum haid, cerai, maka masa iddahnya berapa? 3 bulan. Nah, setelah selesai 3 bulan, tiba-tiba dia haid. Nah gitu, dia baru mengalami haid setelah cerai.
Setelah 3 bulan cerai dia mengalami haid. Sumahadat ba'da faragiha. Setelah rampung dia masa idahnya haid dia. Gimana itu? Apakah harus diperpanjang? Enggak. Faqad in qadat al iddah, masa iddah udah rampung. Wala talzamuha al iddatu bil aqra, dia tidak wajib menunggu masa iddah dengan ukuran kuru tadi ya. Udah selesai. Walaupun dia baru haid. Nah, ini Bapak-bapak dan jamaah sekalian. Nah, kalau sudah selesai masa iddah 3 bulan. Tapi bagaimana kalau dia haidnya di tengah-tengah masa tunggu 3 bulan tadi? Belum rampung 3 bulan, baru 2 bulan haid. Nah, kata saya Abu Malik Kamal bin As-Salim, ini nanti akan dibahas dalam bab tahawulu al-iddah, perubahan masa iddah insya Allah akan dibahas di bab yang akan datang. Jadi ini Bapak Ibu dan Nyonya sekalian. Lalu yang terakhir, ya, wanita yang dicerai lalu dia murtabah, mumtadatut tuhur. Murtabah itu ya orang yang masa sucinya panjang, nggak haid-haid gitu, nggak haid-haid. Itu gimana? Jadi ada wanita normal, dia biasanya ya sebulan sekali haid gitu. Kemudian berhenti haidnya dengan sebab yang nggak jelas, bisa babin ghairu ma'ruf, bukan karena menopause, bukan pula karena hamil. Tiba-tiba nggak haid lagi gitu, suci terus. Udah 2 bulan, 3 bulan kok nggak haid misalnya. Nah, maka wanita seperti ini disebut tusamma al-murtabah. Di dalam masa dia udah 3 bulan nggak haid, lalu diceraikan oleh suaminya misalnya. Fa idza faraqaha zawjuha fa innaha tatarabbasu tanziru tis'ata ashur. Maka masa idahnya adalah 9 bulan. Lama ini, paling lama ini. Iya. Karena khawatir dia hamil. Kan nggak haid tuh. 3 bulan kan kadang-kadang ada ya wanita nggak haid, dia nggak sadar kalau dia hamil karena normal, nggak ngidam, nggak tahu-tahu lo hamil kan gitu. Nah, pas dicek kok hamil, dia nggak sadar. Ada wanita seperti itu, ada. Nah, oleh karenanya wanita yang murtabah ini yang tiba-tiba haidnya nggak datang-datang sudah berbulan-bulan lalu dicerai oleh suaminya, maka masa idahnya tis'ata ashur wa hiya muddata al-haml ghaliban ditatabayyana bara'atur rahim. Ya, jadi hitungannya berdasarkan masa waktu hamil. Orang hamil kan pada umumnya 9 bulan kan? Nah, untuk memastikan bahwa rahimnya itu bersih. Tapi setelah 9 bulan berhenti, enggak. Summa ta'tadu bisalah sati ashur. Tambah lagi 3 bulan. Patak malu sana, sehingga masa idah orang seperti ini, wanita seperti ini ada sempurna 1 tahun. Nah, tangqadi biha iddatuha wa tahallu lil ajwaj. Baru kalau sudah 1 tahun habis masa idahnya boleh menikah. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian. Nah, ini adalah pendapat mazhab Malikiyah wal Hanabilah dan qaul qadim dari Al-Imam Asy-Syafi'i, dan ini adalah pendapat Umar, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum. Nah, termasuk ya hujah mereka ini adalah perkataan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu tentang seorang laki-laki yang mencerai istrinya. Nah, lalu istrinya haid 1 atau 2 kali haid. Setelah itu tidak haid lagi. Tak tahu apa sebabnya, dia tidak haid lagi. Maka kata Umar tajlisu tis'ata ashur, dia harus menunggu 9 bulan. Fa idza lam yastabin biha hamlun fata'tadu bi salasati ashur. Kalau tidak ada kejelasan apakah dia hamil, maka dia nambah lagi masa idahnya 3 bulan. Fadzalika sanah, kata Umar. Maka itu adalah 1 tahun. Nah, dan tidak ada yang menyelisihi
tidak ada yang ya tidak menyukai fatwanya Umar ini, seorang pun dari kalangan sahabat. Gitu. Jadi itu fatwanya Umar. Adapun mazhab Al-Hanafiyah wa Syafi'iyah dalam qaul jadid, mereka berkata tasbiru abadan. Wah, ini berat nih. Dia harus sabar selama-lamanya sampai dia haid lagi. Kalau belum haid berarti kan nikah-nikah kalau gitu kan. Ya, karena tasbiru abadan, dia harus sabar selama-lamanya. Nah, gitu Bapak sekalian. Hatta tahidha wa ta'taddu bil aqra, sampai dia haid. Nah, kalau dia haid maka dengan aqra tadi, kuru, salah satu kuru, au tai'asa fa ta'da bil ashur, atau ternyata dia sudah menopause, maka masa iddahnya dihitung dengan bulan. Li'anna Allah Ta'ala lam yaj'al al-i'tidad bil ashuri illa lillati lam tahid wal aisha. Karena Allah tidak menjadikan masa iddah dengan hitungan bulan kecuali untuk wanita yang tidak haid dan wanita yang sudah menopause. Nah, wanita murtabah itu tidak masuk kategori menopause, tidak pula masuk kategori wanita yang belum mengalami masa haid gitu. Nah, lalu kata Syekh Abu Malik Kamal bin Said Salim, pendapat pertama itu lebih kuat, yang mengatakan masa iddahnya adalah 1 tahun. Tunggu 9 bulan tambah 3 bulan. Nah, itu. Tapi di sini beliau ada pertanyaan yang beliau tidak bisa jawab juga. Lakin hal yuqalu lau ta'akkadat min khuluwiha minal haml an tariqil kasb bil ajhidatil hadisa tatarabbasu salah satu ashur, kata beliau. Tapi bagaimana kalau bisa dipastikan rahimnya itu bersih, dia tidak hamil? Hal itu diketahui dengan cara teknologi canggih sekarang itu, yang seperti Pak Surono tanyakan kemarin di USG atau apa nggak tahu namanya ya. Ini dengan teknologi canggih. Oh bu, jenengan aman bu, bersih gitu ya. Jadi rahim jenengan nggak ada janinnya. Itu gimana? Gitu. Apakah nunggu 1 tahun? Sementara yang mau melamar dia udah nggak tahan, pengen segera melamar kan gitu misalnya. Nah, dan si ibu ini juga butuh suami karena misalnya dia punya anak kecil ya, yang harus ditanggung biayanya. Kok nunggu 1 tahun, lama sekali misalnya. Ternyata setelah dicek di klinik pakai teknologi canggih, ibu aman bu gitu, nggak ada janinnya rahim ibu. Itu bagaimana? Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, bagaimana ini? Nah, saya Abu Malik bin Kamal Said Salim, beliau tidak memberikan jawaban apapun. Dia hanya bertanya, kalau gitu gimana? Gitu. Apakah nunggu 1 tahun? Kan tadi hanya ada 2 pendapat kan? Nunggu 1 tahun atau masa iddahnya selama-lamanya sampai clear dia menopause atau dia ternyata haid lagi dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Beliau tidak memberikan jawaban. Beliau bertanya sebagaimana juga kita bertanya ya. Kalau begitu bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Nah, tapi tadi kalau kemarin sudah ditanyakan oleh Pak Surono ya. Pak Surono Pak Budi ya? Saya lupa ya. Yang tanya teknologi itu Pak Budi ya? Pak Budi kayaknya. Nah, kalau kita lebih aman sih kembali kepada dalil gitu aja. Kembali kepada dalil. Nah, kembali kepada dalil itu enak bagi yang clear tadi, bukan murtabah. Nah, yang masalah kan yang murtabah. Murtabah itu kan dia bingung posisinya. Enggak dibilang enggak haid tidak, dibilang menopause juga tidak. Ini masalahnya. Nah, kalau yang normal clear. Normal ya, wanita normal, haidnya lancar, cerai. Ya, 3 kali haid. Kalau baru 1 kali haid, kan bukankah tujuannya untuk apa tadi? Memastikan bahwa rahimnya bersih. Ternyata lewat teknologi, wah ibu aman bu. Baru 1 bulan dia nggak sabar, saya pengen ngecek gitu ke dokter.
Kan ada alat canggih misalnya. Wallahu alam, apakah sudah ada belum alat yang bisa memastikan bahwa rahim seorang wanita sudah bersih, tidak ada janin? Saya nggak tahu itu ada apa enggak ya. Andai kata ada misalnya, terus gimana tuh? Nah itu kan yang ditanya ke Pak Budi ya kemarin ya. Nah Bapak Ibu dan jamaah sekalian, kalau dia normal gampang. Dalilnya kan kalau dia normal salah satu kuru, sabar aja 3 bulan. Ini masalahnya murtabah tadi. Nah itu yang berbeda kasusnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi baik Bapak Ibu, sementara sampai sini dulu ya yang kita bisa bahas. Insya Allah nanti kita akan lanjut lagi. Baik, sebelum diakhiri apakah ada Bapak Ibu pertanyaan yang mau ditanyakan? Ya silakan Pak Haris. Wanita yang non muslim atau kafir digauli oleh tuannya. Oleh tuannya? Budak berarti kan? Apakah melalui proses percintaan? Ya. Terus apakah dia harus muslim sebelum nikah? Ya. Kalau tidak, nanti status anaknya baru gimana? Ya. Nah, baik Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau ada seorang budak, ya, dia non muslim, milik seorang muslim gitu ya, laki-laki muslim. Bolehkah digauli? Boleh kalau budak. Nah, kalau budak boleh ya. Tapi kalau dia orang merdeka harus muslim dulu. Nah, dalam Al-Qur'an ya ada keterangan ayatnya, surah Al-Baqarah ayat 221 kan. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrikah yang non muslim ya sampai mereka beriman. Tunggu sampai beriman. Nikah. Ini yang mau nikah wanita musyrik jangan sampai dia beriman. Wala amatum mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Nah, seorang budak perempuan yang beriman itu lebih baik daripada wanita musyrik merdeka walaupun dia menarik hatimu. Nah, ini hukum mau menikahi Pak Haris. Sementara kalau budak itu boleh digauli, boleh dicampuri tanpa dinikahi. Itu bedanya di situ. Nah, ya karena dia boleh dinikahi, boleh dicampuri walaupun tidak dinikahi, walaupun dia kafir nggak ada masalah. Nah, tapi nanti dia jadi namanya apa? Ummahatul alwalad ya. Ya itu ya Bapak ya. Yang kita bahas di Masjid Al-Husna ya. Ummahatul aulad. Jadi anaknya beserta ibunya nanti merdeka setelah tuannya meninggal. Gitu. Jadi statusnya yang antum tanyakan status apa nih? Status agama? Warisan dari tuannya karena kan itu kan nasabnya sendiri tuannya. Ya. Oh, si anaknya. Apakah dapat warisan dari tuannya? Wallahu alam nih. Yang kami pernah bahas itu tentang ummahatul aulad ya. Jadi seorang budak yang digauli tuannya, maka dia menjadi statusnya ummahatul aulad, yang memang ada khilaf juga. Kalau fatwanya Umar nggak boleh dijual, nggak boleh diwariskan, nggak boleh dihibahkan. Karena dia harus merdeka. Walaupun Ali bin Abi Thalib berpendapat lain, tapi para sahabat lebih setuju dengan fatwanya Umar. Jadi kalau ada seorang budak wanita dicampuri oleh tuannya lalu hamil dan melahirkan anak, maka dia nggak boleh la tuba'u wala turasu wala tuhabu. Tidak dijual, tidak diwariskan dan tidak boleh dihibahkan. Dia harus bebas. Gitu. Nah, pertanyaan itu statusnya kalau tuannya sudah meninggal dunia. Nah, pertanyaan Pak Haris, dapat warisan enggak? Gitu ya. Kalau kita melihat pada syarat-syarat terjadinya al-irs warisan adalah karena ada hubungan nasab. Kalau lihat itu ya.
adanya hubungan musyawarah pernikahan. Kalau kita lihat min asbabi al-iras, dari sebab-sebab terjadinya warisan, kita bisa mengatakan karena dia anak tuannya berarti dia punya hak waris dari bapaknya yang sekaligus tuan dari ibunya. Gitu. Tapi wallahu alam ya. Saya hanya melihat dari sisi asbabu al-iras ya, sebab-sebab terjadinya warisan karena hubungan nasab. Kan berarti kan darah dagingnya si tuannya itu kan. Yaitu Pak Haris. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Tapi tadi statusnya si perempuan budak itu walaupun kafir boleh digauli. Ya, boleh digauli. Karena bukan beda ya. Dinikahi dan digauli sama atau beda? Beda. Nah, kalau mau dinikahi, nah itu baru dia harus mukmin dulu gitu. Harus beriman dulu. Nah, itu wallahu a'lam. Berdasarkan tadi surah Al-Baqarah ayat 221. Masih ada yang lain terakhir? Cukup jelas? Ya, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah ya kita sudah membahas beberapa hal yang berkaitan dengan masa iddah seorang wanita yang cerai ya. Mari kita akhiri ya kajian kita malam ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.